أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa shihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faradaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Rawahu al-Hakim. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dikatakan oleh Az-Zahabi dalam At-Talqis berdasarkan syarah Al-Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku, marilah kita sedikit membahas sekelumit hadis di atas. Konsumen hadis di atas adalah para pemuda, karena di samping jumlah mereka yang paling banyak, juga karena merekalah yang melanjutkan estafet kehidupan ini. Dimulai dari fase awal, fase beragam, kebanyakan diawali pada masa muda kita, umur antara 10 hingga 40 tahun. Masa ini adalah masa produktif, masa semangat dan puncak dari segala aktivitas kita, raga kita, rasa kita, pikiran kita, kreasi dan ide-ide kita. Oleh karena itu, siapapun yang mengalami masa ini harus benar-benar memanfaatkan seoptimal mungkin di jalan Allah, selalu berupaya dan selalu menuju kebenaran. Kemudian fase kedua, fase ini kita menjadi mulai sudah tua dan mulai sibuk. Begitu memasuki usia 40 tahun ke atas, kita sudah menjadi tua dan kita menjadi semakin sibuk oleh segala aktivitas duniawi kita. Jumlah dari kita sudah mulai sedikit berkurang ketimbang golongan-golongan muda di bawah kita. Kita sibuk mempersiapkan anak kita, masa depan anak kita, mempersiapkan kesehatan kita, mempersiapkan hari tua kita, dan banyak hal lain yang tersirat di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, sesibuk apapun yang kita lakukan harus benar-benar di jalan Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan terus beribadah kepada Allah dengan semangat dan optimal. Fase ketiga adalah fase di mana kita sudah memasuki usia 50 tahun. Kita sudah mulai semakin tua dan sakit-sakitan. Jumlah kita sekali lagi mulai menyusut lagi. Hari-hari kita sudah mulai dibumbui oleh aroma dokter, obat-obatan, rumah sakit.
Di sela-sela sakit kita mesti diberi kesempatan untuk sehat. Oleh karena itu, marilah kita selalu berupaya untuk menuju jalan Allah. Ingatlah bagaimana saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesakitan. Bagaimana? Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita selalu ingat, buatlah masa sehat kita benar-benar di jalan Allah, benar-benar menuju jalan Allah. Fase keempat adalah fase di mana usia kita sudah menuju angka 60 tahun. Pada fase ini kita menjadi semakin tua dan miskin. Dari sisi materi, dari sisi harta kita, mungkin kita kaya. Tetapi saudaraku, ingatlah, dari sisi yang lain kita mulai miskin, memiliki banyak penyakit, memiliki segala macam kekurangan. Kita sudah mulai miskin pendengaran, penglihatan kita, gigi kita, otak dan kecerdasan kita. Kita menjadi pikun, mobilitas kita menjadi berkurang oleh tubuh kita yang semakin lemah. Oleh karena itu, semiskin apapun, kita harus benar-benar merasa kaya. Kita harus kaya dengan jalan menuju jalan Allah. Saudaraku, semiskin apapun kita masih diberi kekayaan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita gunakan kekayaan kita benar-benar di jalan Allah. Ingatlah, segalanya fana. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita. Harta yang benar-benar milik kita adalah harta yang benar-benar kita jalankan di jalan Allah. Pada fase kelima, fase terakhir adalah di mana fase kita semakin tua dan renta dan kita mati. Sebelum kita mati berarti pada waktu itu kita masih diberi kehidupan, diberi nafas oleh Allah. Maka sebelum nyawa kita, sebelum sampai di tenggorokan kita, beribadahlah, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Karena itu, marilah saudara-saudaraku, kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Menangislah yang sekeras-kerasnya, menangislah, teteskanlah air matamu. Semuanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kita lakukan selain dari kekuatan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.